Presiden Republik Indonesia Soekarno mengunjungi Uni Soviet untuk pertama kalinya pada tahun 1956. Kunjungan Soekarno ternyata berdampak sangat besar, termasuk bagi berdirinya salah satu masjid terbesar di Rusia saat ini, Masjid Biru Saint Petersburg. Dalam kunjungannya ke Uni Soviet pada 1956, Presiden pertama Indonesia menyempatkan mampir ke kota Leningrad. Itulah nama kota Saint Petersburg waktu itu. Kota ini sangat cantik, memiliki arsitektur yang mempesona, dan terletak di delta Sungai Neva. Gak heran, kota ini pernah menjadi rebutan banyak negara. Di kota ini pula terdapat istana-istana terkenal peninggalan era Kekaisaran Rusia, kayak Istana Musim Panas Petergorf, Istana Musim Dingin Hermitage, serta Benteng Peter dan Paul. Nah, ceritanya waktu melintasi jembatan Troitsky yang berdiri di atas Sungai Neva, pandangan Soekarno saat itu tertuju pada bangunan berbentuk masjid yang berada dari kejauhan. Bangunan itu memiliki kubah biru dengan gaya arsitektur Asia Tengah. Dua menara kembarnya yang menjulang tinggi berhadapan dengan beberapa gereja di sekitarnya. Saat itu, Soekarno mengalkulasi kalau bangunan itu sebuah masjid, pasti mampu menampung lebih dari 3.000 jemaah muslim untuk beribadah. Soekarno pun mengajak rombongan mendatangi bangunan itu. Mufti Besar Saint Petersburg Zafar Ponchaev bercerita sejumlah jadwal kunjungan Presiden Soekarno yang telah disusun ke Leningrad bahkan dibatalkan gara-gara perhatiannya tertuju pada bangunan unik itu. Nah, setelah tiba ternyata bangunan tersebut memang secara fisik adalah sebuah masjid, tapi telah beralih fungsi menjadi sebuah gudang. Di bawah pemerintahan komunis Uni Soviet, seluruh masjid dan gereja di seluruh negeri beralih fungsi menjadi gudang dan beragam kegunaan lainnya. Masjid Biru salah satunya dijadikan gudang sejak Perang Dunia Kedua. Setelah kunjungannya ke masjid tersebut, Soekarno kemudian bertemu Nikita Khrushchev, sang pemimpin Soviet. Saat Khrushchev bertanya bagaimana kesan Soekarno mengenai Leningrad, sang presiden malah membahas kondisi Masjid Biru yang baru saja ia kunjungi. Mufti Ponchaev bilang Soekarno meminta masjid ini dikembalikan sesuai fungsinya. Ajaibnya, 10 hari setelah kunjungan Presiden Soekarno, bangunan ini kembali menjadi masjid. Dan perlu diingat, waktu itu masih zaman pemerintahan komunis. Sebetulnya orang-orang di Uni Soviet bukan berarti nggak beragama sama sekali. Masih ada umat Islam dan Kristen di negara itu. Cuman ya, mereka nggak bebas beribadah. Tapi yang satu ini kita bahas lain kali ya. Masjid Biru ini mulai dibangun pada tahun 1910 di Pulau Petrogradsky, pulau terbesar ketiga di Sungai Neva di Saint Petersburg. Sebagian besar para pekerja yang membangun masjid ini adalah mereka yang tengah membangun kapal di galangan Sungai Neva. Para pekerja muslim ini berasal dari kawasan selatan Soviet seperti Dagestan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Berlokasi di Jalan Kornfeskaya, masjid ini menjadi salah satu dari sedikit masjid di kota tersebut yang juga menjadi salah satu yang paling menonjol secara arsitektur. Singkat cerita, masjid ini dibangun untuk menghormati Emir Bukhara dan sekaligus menandai bergabungnya Asia Tengah dengan Rusia. Peristiwa ini terjadi di era pemerintahan Tsar Alexander III, Kekaisaran Rusia yang sangat menghormati kepentingan komunitas muslim pada saat itu, yang berjumlah lebih dari 8.000 orang. Izin pembangunan masjid diberikan langsung oleh Tsar Nikolai II pada 3 Juli 1907 di Peterhof. Sang arsitek masjid, Nikolai Vasilyev, memadukan ornamen ketimuran dan mozaik biru Tosca pada kubah, gerbang masjid, menara, serta mihrab imam. Tak heran, masjid ini pun lebih dikenal dengan nama Masjid Biru. Kubah masjid hampir merupakan tiruan dari Mausoleum Guri Amir di Samarkand, Uzbekistan yang dibangun pada abad ke-15. Pembangunan masjid dilakukan setelah dibentuk komite khusus pada 1906 yang diketuai Ahun Ataullah Bayazitov. Emir Bukhara Said Abdul Ahad tercatat sebagai penyumbang terbesar pembangunan masjid ini. Dia bahkan mendanai seluruh biaya pembangunan masjid. Saat resmi dibuka pada tahun 1913, Masjid Biru adalah masjid terbesar di Eropa. Masjid ini memiliki kubah biru setinggi 39 meter dan menara kembar setinggi 49 meter.
Setelah ditutup dan dijadikan gudang pasca Perang Dunia Kedua, masjid ini dipugar secara besar-besaran pada 1980. Alim Zan, sang penjaga masjid, mengatakan bahwa Masjid Biru selalu menjadi objek kunjungan pemimpin-pemimpin negara Islam bila datang ke Saint Petersburg. Dia sendiri bahkan sudah bertemu Gamal Abdul Nasir dari Mesir ketika ia berkunjung ke sana. Kini, Masjid Biru masih berdiri tegak di Saint Petersburg dan lingkungannya tidak berubah. Masih tepat di jantung kota berseberangan dengan benteng Peter dan Paul, dan di depannya terbentang Taman Gorskaya yang luas dan dipenuhi pepohonan tua. Di dalam masjid terhampar karpet biru, dinding-dindingnya dihias dengan ornamen-ornamen khas Rusia, dan tidak lupa hiasan kaligrafi di setiap sudutnya. Bagaimanapun, Masjid Biru Saint Petersburg telah direstorasi selama belasan tahun. Masjid Biru telah menjalani restorasi sejak tahun 2000, selama 19 tahun, pemugaran masjid bersejarah ini telah menghabiskan dana 280 juta rubel. Sebelumnya, kubah jendela kaca patri menara, lantai, dan dekorasi dinding telah diperbaiki. Dari tahun 2000 hingga 2015, dengan mengorbankan anggaran kota Saint Petersburg yang disediakan untuk perlindungan dan pemulihan situs warisan budaya, pemugaran ini dilakukan dengan total anggaran 176,5 juta rubel. Pada 2016 hingga 2018, aula dan kubah dipugari, lalu pada 2019, aula di lantai 2 pun direstorasi. Belum lama ini, atap masjid itu pun dipugar. Media setempat melaporkan bahwa biaya pemugarannya mencapai 18,5 juta rubel atau sekitar 3,6 miliar rupiah. Masjid Biru telah menjadi saksi manisnya hubungan Indonesia dan Uni Soviet pada era 50-an. Uni Soviet yang berideologi komunis ternyata mau mendengarkan permintaan sahabatnya untuk membuka kembali masjid tersebut. Rasa saling percaya membuat kedua negara dapat membina hubungan yang didasarkan pada ketulusan dan kejujuran. Itu membuktikan bahwa perbedaan ideologi tidak menjadi penghalang untuk menjaga hubungan bilateral antara kedua negara, sambil terus saling menghormati satu sama lain. Saya Lisa Natali untuk Vigosti Asumsi.